Jadi saya matur pada abad ke-5-6 itu sudah ditemukan perdagangan dengan mata uang yang jelas, ada emas, ada perak, ada besi, dan ada elektronik. Jadi ini menjadi sangat penting kalau catatan saya seperti itu. Saya tidak cerita urut kronologis karena ini hanya catatan kecil yang saya buat beberapa hari sebelum saya kesini. Dan ini menjadi penting nanti kemudian linknya ke Dieng. Jadi komplek Jawa Tengah, terutama di bagian tengah ini, kalau boleh saya katakan sebagai awal peradaban Jawa. Kalau bicara Jawa tanpa Paraan, Jawa tanpa Dieng, tidak akan menemukan siapa Jawa itu. Siapapun, ya saya dan Profesor John Siksa mengatakan siapapun yang akan bicara Jawa tanpa menyinggung Paraan, Dieng, ya, di TV One saya pernah cerita itu, dia tidak akan berhasil menemukan who is Javanese. Siapa orang Jawa itu? Kan identitas Jawa itu harus berangkat dari wilayah namanya Dieng, Paraan, Wonosobo, Temanggung sampai Boyolali. Pantura itu campuran pendatang semua. Keraton Jogja itu baru. Siapa yang penguasa Jawa sebenarnya? Kan bagian tengah. Kalau saya membaca itu kemudian, oh iya, berarti ini yang tidak mendukung dan sejarah selalu ahistoris. Harus ada rekonstruksi dan dekonstruksi. Kalau sejarah Paraan tidak didekonstruksi, bahaya. Bahaya. Ibu, bapak dan bapak di sini dan masyarakat Paraan akan kehilangan identitasnya. Saya PNS dan saya dosen UGM berani mengatakan demikian karena punya data dan saya ingin ada dekonstruksi sejarah Paraan. Jangan hanya digandungkan dengan Mataram misalnya, enggak, lebih dulu dengan lebih dulu Paraan gitu. Mesti terus bawa. Begitu caranya. Juga itu ada yang bisa didiskriminasi, mau nggak cara yang nakal. Dan cara yang nakal ya, wah nanti Borobudur yang buat Kaji Sulaiman, Nabi Sulaiman kan gitu. Arah itu. Kita diberikan informasi yang tidak dilalui dengan penguasaan data yang benar. Ini bahaya. Jadi mohon maaf saya bilang ini karena gregetan. Bahasa Jawa itu gregetan. Ini kok salah dikonstruksinya saja. Mau benar mau enggak ya? Nanti ada kiai saya enggak ada minus. Dan Tuhan itu bisa. Itu yang kami kami punya catatan seperti itu. Nah ini tadi yang saya matur Paraan ada dari KK dan sebagainya, terutama KK yang pertama. Nah ini yang informasi yang penting. Ternyata KK pertama itu informasi dari Deskwood itu tadi itu dari Yaman. Makanya nggak dipakai di dalam sejarawan itu nggak pernah memakai bahwa kata Paraan dari Paraan itu nggak dipakai. Tapi monggo kalau di sini itu dari Paraan monggo. Tapi kami tidak pernah menghadirkan sesuatu yang apakah nama wilayah, apa nama negara kalau itu memang bukan asli. Seringkali kita tidak dipakai untuk merujuk sejarah. Seringkali seperti itu. Tetapi kalau memang itu menjadi sesuatu yang penting dan datanya akurat, ya, datanya akurat itu ada arsipnya, ada catatan yang valid, itu baru dipakai. Kalau hanya sudah catatan-catatan kecil, kita nggak mau pakai. Dan Paraan kedua itu pelarian dari masa Amarot kedua. Nah ini nggak tahu ada berapa Paraan yang di sini yang memberi nama Paraan. Ini saya nggak tahu. Ini saya hanya mendapatkan informasi, mungkin benar, mungkin tidak. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu begitu Belanda datang ke Paraan, ya, nanti ada persepsi berbeda karena orang Paraan ini sebenarnya melawan kepada kekuasaan kolonial. Maka nanti orang-orang Paraan ini juga dikenal oleh Belanda itu orang urahan ya. Itu yang mempersepsikan itu adalah Belanda. Mengapa urahan? Karena orang Paraan ini punya identitas yang tidak mau diatur. Kayak Samin. Maka orang banyak orang urahan,
nggak punya sopan itu kan. Kita Belanda ya nggak apa. Kenapa? Ya nggak ada yang Belanda nggak tuh. Ini bangsa siapa? Gitu. Bangsa saya ini bahasanya gitu. Terus ngomong atau lagu gitu kan. Itu yang memecat orang. Maka seorang benggol, kalau benggol bapak dan ibu, benggol itu berbeda. Bandit, penjahat korupsi keras itu ngaku, iya saya benggol. Benggol kretek. Nah, orang dia kretek berjina, kretek mau kretek. Kretek ngaku gitu karena ingin menunjukkan nasionalisme. Dan nasionalisme itu bukan hanya milik pahlawan, miliknya para benggol yang menghendaki tidak dikuasainya wilayah itu termasuk pahlawan. Saya pernah nulis di Kompas. Pokoknya aku salah kalau memberi pahlawan kok yang terkenal tokoh. Para bandit yang melawan Belanda kok enggak ada pahlawan, dia saja. Bisa saja bandit itu pahlawan, dia melindungi rakyatnya, hartanya dari eksploitasi kolonial. Ya memang namanya nggak dikenal, ya nggak mau dicari informasinya, nggak mau diteliti kan gitu. Saya harus Kompas nggak ada respon dari Menteri Sosial. Saya berharap Kementerian Sosial ada respon. Kejujuran pemilihan dan membaca pahlawan itu penting. Ratu Kalinyama itu saya dari Jepara Bapak itu. Saya pernah menolak UGM, pernah menolak saya sebagai ketua tim. Ratu Kalinyama tidak pantas jadi pahlawan. Ya, mengapa? Ratu Kalinyama itu ekspansionis, nyerang Malaka. Lalu nyerang kok dipahlawankan gimana? UGM menolak, tapi Undip sekarang jadi pahlawan gara-gara Undip. Undip itu 5 kali ke 6 kali mengajukan ditolak, terus terakhirnya diterima. Ini tidak make sense. Jadi sesuatu yang proses yang penting dikerjakan secara ahistoris. Ini aneh. Seorang ekspansionis menyerang Malaka, ya berarti itu pahlawan ini dari Belanda pahlawan nyerang Indonesia gitu. Wah bikin kereta api pahlawan, bikin pabrik gula pahlawan. Nanti yang bikin tadi kan ada yang nyebut kita punya kereta api sampai ke Parakan, dan sampai Soko, Londo, nah pahlawan. Nanti itu semua nanti. Bukan gitu pahlawan cara membacanya. Di Indonesia ini hanya informasi kecil. Itu pernah ditolak UGM dan saya sebagai ketua tim Ratu Kalinyama itu belum layak menjadi pahlawan nasional. Karena ekspansionis yang pertama, yang kedua sumbernya langka. Tidak ada data yang valid mendukung dia adalah pahlawan. Saya harapkan saya bicara di sini karena UGM gergetan betul dengan Undip. Kok iso-isonya Undip ini ngajukan terus sampai 5 kali. Dan saya tahu siapa yang mengajukan. Saya tuh ini biar saja nih. Kita mau membenarkan sejarah atau membelokkan sejarah. Ini yang tapi maaf UGM tetap UGM itulah bukan Undip itu. Dan masih idealisme masih kuat dulu. Iya, itu yang ini intermezzo tapi informasi bahwa sebenarnya kalau kita menggali persoalan di di Parakan lebih kuat. Ini berarti urusannya Kiai Jadul nanti habis dong. Saya cepatkan aja. Nah ini kemudian ada cerita tentang Pangeran Benowo, ya, yang kemudian disebut sebagai Sunan Parakan dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil data yang baik, ini dekraf ya, ini sejarah dari Belanda yang suka nulis tentang Mataram. Ini sudah dikasih catatan. Kalau tadi saya mikir kerosot kalau saya terlalu lama gitu. Nah ini mohon nanti ada catatan yang kami tinggalkan di sini. Kemudian sumber asing zaman Belanda, ya, terutama dari Babat itu jangan dikira yang nulis orang Jawa loh Bapak Ibu. Itu Babat Tanah Jawi itu berat, versinya banyak sekali. Versi Jogja, macamnya versi. Jadi hati-hati kalau sumbernya Babat Tanah Jawi, orang Jawa yang nulis belum tentu. Ya. Bisa jadi orang Belanda namanya Vickers, itu konsultan dari Sunan dari Satrosuro, itu sering kali pesan Galeno ini itu namanya Vickers. Coba kalau seperti itu piye cara sejarah Jawa itu kayak apa gitu? Ada
namanya virus orang Inggris menjadi konsultannya Sunan. Ini loh, pesan-pesanan itu yang jadi sekarang itu juga masih kan bukan itu pesan kan bukan ini DPR, isunya ada DPR ya. Pejabat, nah ini ada pejabat pesan kan buat ini itu ada. Ini kalau itu yang terjadi maka ada dikonstruksi sejarah yang dikonstruksi dirinya sendiri dan sejarah hilang jadi mitos. Mungkin itu beberapa hal yang masih banyak sebenarnya tapi takutnya nanti kayak jadul kayak kemakan waktu. Nanti dia senang ngomongnya sedikit bayarannya sama. Ini saya mau nyambung saya itu kawan. Assalamualaikum.